Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan harian, usaha, dan pesawat sederhana. Siapkan catatan dan simak videonya ya. Kita mulai pada soal yang pertama. Usaha sebesar 1 Joule didefinisikan sebagai, jadi usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Jadi, usaha sebesar 1 Joule adalah hasil kali besarnya gaya 1 Newton dengan perpindahan sejauh 1 meter. Soal nomor 2. Sebuah gaya sebesar 25 Newton dikerjakan pada sebuah balok sehingga berpindah sejauh 2 meter. Besarnya usaha adalah, jadi di sini diketahui besarnya gaya yaitu F sama dengan 25 Newton dan S yaitu perpindahannya adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah W yaitu usaha. Jadi untuk menjawabnya kita gunakan rumus W sama dengan F dikali S. F-nya adalah 25 dan S yaitu perpindahan adalah 2. Jadi sama dengan 50 Joule. Soal nomor 3, dua buah gaya searah F1 700 Newton dan F2 800 Newton digunakan untuk mendorong sebuah balok. Jika usaha yang dilakukan adalah 3000 Joule, berapa jauh balok itu berpindah? Jadi yang diketahui di sini ada dua buah gaya, F1 700 Newton dan F2 adalah 800 Newton. Kemudian usahanya adalah 3000 Joule. Yang ditanyakan adalah S. Jadi yang kita gunakan di sini rumusnya adalah W sama dengan sigma F dikali S. Jadi sigma F adalah resultan dari gayanya. Karena gaya yang terdapat ada 2 dan searah, maka resultannya adalah gaya yang pertama ditambah dengan gaya yang kedua. Jadi usahanya 3000 sama dengan resultan dari gayanya adalah 700 ditambah 800. Kemudian dikali S yaitu perpindahannya. Jadi 3000 sama dengan 1500 dikali S. Maka perpindahannya sama dengan 3000 dibagi 1500 yaitu 2 meter. Soal nomor 4. Sebuah alat memiliki daya 150 watt. Pesawat itu bekerja selama 1 menit. Berapa usaha yang dilakukan pesawat itu? Jadi yang diketahui P yaitu power atau daya adalah 150 watt. Sedangkan T yaitu waktunya adalah 1 menit. Jadi harus diubah ke dalam satuan internasional yaitu sekon. 1 menit adalah 60 sekon. Yang ditanyakan adalah W yaitu usaha. Jadi rumus dari W adalah P dikali T. P-nya adalah daya dengan besar 150, kemudian T yaitu waktunya adalah 60 sekon. Jadi usahanya adalah 9000 Joule. Soal nomor 5. Keuntungan mekanis pesawat sederhana adalah, jadi untuk semua pesawat sederhana, rumus umum dari keuntungan mekanisnya adalah W per F, di mana W adalah besar beban dalam satuan Newton dan F adalah gaya kuasa dalam satuan Newton juga. Jadi, keuntungan mekanis adalah perbandingan antara besar beban yang diberikan dengan gaya kuasa yang dikeluarkan. Soal nomor 6. Berikut ini adalah merupakan pesawat sederhana, kecuali jadi pesawat sederhana terdiri dari bidang miring, pengungkit atau tuas,
katrol, dan roda berporos. Jadi yang bukan merupakan pesawat sederhana adalah jembatan ponton. Jembatan ponton adalah alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Archimedes. Kita lanjutkan soal nomor 7. Seorang tukang bangunan akan mengangkat batu bata seberat 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya kuasa yang ia perlukan untuk mengangkat batu bata tersebut? Jadi yang diketahui adalah W, yaitu berat dari bebannya 50 Newton. Nah, yang digunakan adalah katrol tetap. Katrol tetap mempunyai keuntungan mekanis 1. Nah, yang ditanyakan adalah F, yaitu gaya kuasa. Karena rumus dari keuntungan mekanis adalah W per F, maka untuk menentukan nilai F adalah W atau bebannya dibagi dengan keuntungan mekanis. Jadi sama dengan 50 dibagi 1, yaitu 50 Newton. Soal nomor 8. Sebuah beban 60 Newton akan diangkat menggunakan sistem katrol seperti gambar di bawah. Berapa kuasa yang dibutuhkan? Jadi di sini diketahui W atau bebannya adalah 60 Newton. Kemudian perhatikan pada sistem katrol untuk menghitung keuntungan mekanisnya adalah kita hitung tali yang mengangkat beban. Jadi ada 1, 2, 3. Keuntungan mekanisnya adalah 3. Sedangkan tali yang lainnya berhubungan dengan gaya kuasa tidak dihitung sebagai keuntungan mekanis. Nah, di sini yang ditanyakan adalah F, maka bisa kita gunakan rumus Km sama dengan W per F. Dan F sama dengan W per Km. W-nya atau bebannya adalah 60 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 3. Jadi gaya kuasa yang dibutuhkan adalah 60 dibagi 3 yaitu 20 Newton. Kita lanjutkan soal nomor 9. Berikut ini yang memiliki prinsip sama dengan permainan jungkat-jungkit adalah, jadi permainan jungkat-jungkit merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas jenis 1, yaitu tuas yang titik tumpunya berada di tengah. Nah, tuas jenis 1 yang lainnya adalah gunting, memiliki titik tumpu di tengah, begitu juga dengan penjepit kertas dan tang. Jadi, alat yang prinsip kerjanya sama dengan permainan jungkat-jungkit adalah gunting, penjepit kertas, dan tang. Soal nomor 10. Di antara tuas berikut yang memiliki keuntungan mekanis terbesar adalah yang memiliki ukuran lengan kuasa dan lengan bebannya masing-masing. Jadi, untuk tuas, maka kita dapat menggunakan rumus keuntungan mekanis yaitu lengan kuasa per lengan beban. Pada pilihan A, lengan kuasanya adalah 1 meter atau 100 cm dan lengan bebannya adalah 20 cm. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 100 per 20 sama dengan 5. Pada pilihan B, lengan kuasanya adalah 1,2 meter yaitu 120 cm. Sedangkan lengan bebannya 30 cm, maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Untuk pilihan C, lengan kuasanya adalah 160 cm dan lengan bebannya 40 cm. Maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Sedangkan untuk pilihan D, lengan kuasanya adalah 100 cm dan lengan bebannya 40 cm. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Jadi yang memiliki keuntungan mekanis terbesar adalah A. Soal nomor 11. Sebuah batu yang beratnya 360 Newton akan dipindahkan menggunakan tuas seperti gambar berikut. Berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan batu tersebut? Jadi diketahui dalam gambar, lengan kuasanya adalah 120 cm, lengan bebannya 50 cm, dan beban yang akan diangkat adalah 360 Newton. Yang ditanyakan adalah F.
Jadi untuk menjawabnya kita gunakan rumus F dikali LK sama dengan W dikali LB. Jadi F dikali LK-nya adalah 120 sama dengan 360 dikali 50. Jadi F dikali 120 sama dengan 18.000. Maka F atau gaya kuasanya adalah 18.000 dibagi 120, yaitu 150 Newton. Soal nomor 12 adalah prinsip pesawat sederhana pada kegiatan ketika lengan mengangkat barbel. Perhatikan gambar berikut. Barbel berada di ujung yang dipegang oleh telapak tangan, sedangkan lengan bawah merupakan titik kuasa. Kemudian ketika mengangkat dan menurunkan barbel, maka siku menjadi sebagai titik tumpu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, untuk titik kuasa yang berada di tengah, maka berlaku prinsip tuas jenis ketiga. Soal nomor 13, prinsip tuas jenis kedua yang dilakukan tubuh manusia adalah, jadi tuas jenis kedua mempunyai titik tengah adalah titik beban. Perhatikan ketika kepala mengangguk, yang merupakan titik beban adalah kepalanya, sedangkan antara kepala dan tulang leher merupakan titik tumpu dan lehernya merupakan titik kuasa. Jadi yang di tengah adalah titik tumpu. Ketika kaki berjinjit, jari-jari kaki merupakan titik tumpu. Bebannya berada di tengah kaki dan tulang betis merupakan kuasa. Jadi yang berada di tengah adalah beban. Maka pilihan B, yaitu ketika kaki berjinjit, merupakan tuas jenis kedua. Soal nomor 14, perhatikan alat-alat berikut. Alat yang menggunakan prinsip kerja bidang miring adalah tangga, tentu saja merupakan bidang miring. Yang kedua yaitu skrup, merupakan bidang miring yang teraplikasi pada ulirnya. Sedangkan pisau adalah bidang miring karena ada bagian yang tipis dan tebal. Untuk pinset bukan bidang miring, tetapi alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas jenis ketiga. Jadi alat yang menggunakan prinsip kerja bidang miring adalah 1, 2, dan 3. Soal nomor 15. Andi yang beratnya 600 Newton menaiki tangga yang tingginya 1,5 meter. Jika gaya yang harus ia keluarkan adalah 225 Newton, berapa panjang tangga yang digunakan? Jadi yang diketahui W yaitu bebannya adalah 600 Newton, kemudian ketinggian dari bidang miringnya adalah 1,5 meter. Sedangkan gaya kuasa yang dikeluarkan adalah 225 Newton. Yang ditanyakan adalah panjang bidang miring. Jadi, untuk menjawabnya kita gunakan rumus F yaitu gaya kuasa dikali panjang bidang miring sama dengan beban dikali tinggi bidang miring. Jadi 225 dikali S sama dengan 600 dikali 1,5. Jadi kita dapatkan 225 dikali S adalah 900. Maka panjang bidang miringnya adalah 900 dibagi 225, yaitu 4 meter. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.